pada saat masyarakat makan tabungan, kemudian akhirnya tabungannya habis, kemudian akhirnya melakukan pinjaman-pinjaman, katakan mungkin dari kartu kredit, kemudian nanti berujung pinjol. Maksudnya nanti ujung-ujungnya apa nih? Apakah kalau akhirnya ini terjadi secara nasional atau secara masif, apakah ada potensi bahwa Indonesia akan mengulang masa kelam ekonomi secara nasional? Meskipun tadi disebutkan oleh Bapak Erlangga potensinya kecil sih, tapi kan kalau kita lihat dari datanya tadi ada potensinya begitu. Apakah ada potensi bahwa Indonesia akan terjadi krisis ekonomi yang pernah terjadi di masa lalu? Ya potensi terburuk mengarah ke kebangkrutan ya gitu, baik secara perorangan maupun secara negara. Kalau misalkan semua orang mengalihkan keuangannya ke arah pinjaman gitu, apalagi pinjol gitu ya. Dan apalagi nggak bisa bayar gitu kan. Kalau menggulung kredit macet, akhirnya di blacklist, dia nggak bisa bergerak, istilahnya mau kredit apapun nggak bisa, keuangannya juga nggak ada, ya mau nggak mau bangkrut. Kalau bangkrut gitu kan sulit ya untuk bangkit. Kayak sebuah perusahaan aja, kayak kemarin perusahaan tekstil besar bangkrut, untuk bangkit lagi ya sulit gitu kalau nggak ada likuiditas. Iya, salah-salahan gitu. Jadi intinya memang harus sangat hati-hati sih, baik dari sisi perorangan atau individu bagaimana mengatur keuangannya, negara pun dalam hal ini pemerintah juga harus sangat hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan juga peraturan ataupun insentif yang diberikan ke masyarakat gitu, karena kondisinya bisa menjadi lebih buruk ya, walaupun mungkin sekarang ya belum lah gitu ya, masih warning gitu, tapi kalau penanganannya nggak baik ya tentu bukan tidak mungkin mengarah ke arah yang nggak baik juga gitu. Oke, kita berarti ada dua nih perspektifnya, yaitu strategi dari secara personal, keuangan, personal financial, dan juga bagaimana kepuasan publik terhadap kebijakan dari pemerintah, kemudian insentif yang diberikan, dan juga pernyataan-pernyataannya sebenarnya ya, karena ini sangat menyetir emosi para netizen nampaknya apa yang dikatakan oleh para pejabat publik itu sendiri, bukan hanya soal ekonomi tapi juga soal politik dan lain sebagainya. Kalau para abang-abang buka medsos mungkin pasti tahu begitu ya fenomena yang pada saat ini terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi Mas Ai bilang bahwa harus ada insentif yang tepat. Dari Bang Michael, insentif seperti apa sih yang harusnya diberikan oleh pemerintah untuk menolong atau menghandle jangka pendek kondisi ekonomi kita pada saat ini? Iya, untuk insentif itu hadir pasti pemerintah tuh yang paling utama tuh mereka mengakui ya kalau kondisinya nggak baik-baik aja, sehingga itu menjadi acuan untuk dia menyusun kebijakan. Memang ini agak aneh antara pemerintah mengatakan baik-baik saja, tapi banyak sekali kebijakan insentif yang muncul jelang Lebaran. Nah, jadi kita anggap oke, ini antara denial atau tidak, tapi kebijakan insentifnya ada nih gitu. Kita lihat memang ada pemberian THR yang lebih cepat untuk swasta dan ASN gitu. Terus ada kemudian diskon tarif tol, ada diskon tiket pesawat, terus banyak ada apa namanya belanja online, belanja diskon lah ya, apa itu seperti Natal dan Tahun Baru sebelumnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya cara untuk mendulang banyak pemasukan gitu, supaya orang lebih banyak belanja, lebih banyak yang bisa beraktivitas. Cuman ternyata itu tidak cukup mampu sampai hari ini ya, sampai hari ini kita lihat, karena kita lihat pemudik yang mulai turun, terus kemudian belanja yang tidak sebesar yang diharapkan. Bahkan tadi kita lihat ada tayangan wawancara dengan Ibu Sinta Kamdani, beliau mengatakan ini sangat tidak seperti biasanya. Biasanya pengusaha pasti mendulang untung ya kan yang cukup besar ketika Ramadan, dan ini sangat berbeda sekali. Dia bahkan menyebut 4 dari 10 pengusaha itu merasa terpukul dalam situasi sekarang gitu. Ini kan artinya harus ada sepertinya kebijakan yang lebih dari ini. Mungkin kalau kita lihat beberapa waktu lalu ada kebijakan misalnya diskon tarif listrik. Nah, itu sangat signifikan tuh untuk mendorong daya beli gitu, karena memang clear itu digunakan sebagai semua masyarakat, semua level gitu, dan itu direct sifatnya gitu. Jadi bukan karena lagi kepengen beli listrik, kan nggak mungkin ya. Kan beda kalau lagi kepengen beli baju baru kita belanja. Ini kan harus terpaksa beli listrik, ya kita beli dengan harga yang murah. Nah, itu sangat besar efeknya. Bahkan kita lihat THR aja, walaupun udah dikasih lebih awal, itu ternyata nggak cukup mampu, karena beberapa riset memang menyebutkan THR yang muncul itu larinya dua. Antara itu dia melunasi utang yang sebelumnya, atau menjadi dana darurat karena ketidakpastian ke depan. Atau nggak dapat THR karena kena PHK. Itu bisa jadi termasuk. Iya kan, gitu.
Nah, tadi kalau kita lihat begitu ya secara garis besar, insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah, sebenarnya itu kan untuk mendorong konsumsi. Tapi konsumsinya dalam artian ya supaya mendorong masyarakat supaya bisa belanja. Gitu. Iya. Tapi masyarakatnya sendiri nggak punya energi, nggak punya resource untuk belanja. Ya karena itu tadi, kita nggak bisa bohong, pada saat ini yang terjadi adalah PHK. PHK artinya masyarakat tidak punya pendapatan. Iya. Jadi sebenarnya insentif seperti apa sih yang lebih tepat begitu, yang akhirnya bisa memberikan energi bagi masyarakat untuk mampu berbelanja. Jadi bukan cuma harga barang yang mau dibeli aja yang jadi terjangkau, tapi juga masyarakat ini punya kemampuan untuk berbelanja. Yang pertama untuk kebutuhan pokok ya seperti listrik tadi itu udah pasti, BBM misalnya kalaupun Berarti yang ada. ditarget adalah harusnya kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang emang itu udah pasti dikonsumsi, Ya. Bukan gadget, bukan pakaian gitu. Tiket pesawat juga sebenarnya. Tiket pesawat sebenarnya juga nggak urgent bukan amat. primer. Gitu. Karena nggak semua Primer, orang naik karena nggak semua pesawat. naik pesawat. Yes, betul. Dan yang kemudian harus dipahami, kita ada kategorinya kan, ada kelas masyarakat, ada kelas masyarakat bawah, menengah, dan atas gitu. Nah, yang sebenarnya terpukul menengah ke bawah, yang atas ini masih ada kemampuan untuk belanja sangat besar, karena dari kemampuan belanja dia yang sangat besar itu menutupi catatan buruk kelas menengah bawah, sehingga ekonomi kita tuh masih kelihatan bagus, seakan-akan bagus, walaupun yang itu sebenarnya orang kaya gitu. Nah, orang kaya ini ada kecenderungan itu cuma banyak belanjanya di luar negeri. Nah, itu jadi PR juga kalau seandainya mereka ditarik untuk belanja ke dalam negeri, itu pasti perputaran uangnya akan jadi semakin besar gitu. Dan itu pasti bakal pengaruh ke dunia usaha, ke kelas menengah, kelas bawah gitu. Oke, tapi dari pernyataannya Bang Michael tadi berarti benar ya, fenomena yang pada saat ini terjadi secara makroekonomi Indonesia dinyatakan baik-baik saja atau secara angka masih baik-baik saja dibandingkan negara-negara lain, tapi di sisi lain yaitu tadi ada deflasi, ada PHK dan lain sebagainya, berarti orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Iya, itu terbukti dengan angka Gini rasio terakhir gitu. Kalau memang jurang antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia itu semakin lebar. Lebar, ya.